Kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Tribuners kembali memasuki babak penting ketika kubu Roy Suryo CS ini mengajukan saksi ahli yang bisa meringankan dan disebut bisa membongkar konstruksi pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian. Tim Roy Suryo CS juga mengatakan pengajuan nama-nama ahli dan saksi ini untuk meringankan proses penyidikan dan diharapkan bisa berlangsung secara berimbang. Lalu bagaimana kalau kita bisa melihat peluang pasal yang disangkakan kepolisian ini bisa diringankan dengan para ahli dari kubu Roy Suryo CS yang diajukan? Saya akan membahasnya, sudah tersambung melalui sambungan Zoom dalam Tribun News on Focus. Hari ini Tribuners ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Kabar baik, selamat Prof? pagi Mbak. Ya. Baik, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi mengenai satu isu yang sampai sekarang masih hangat diperbincangkan dan terbaru. Mhm. Ini saya ingin minta pengantar dari Prof. Hipnu. Ini kan ada saksi ahli beberapa yang diajukan begitu ya Prof. Hipnu ya Mhm. dari kubu Roy Suryo CS dalam kasus dugaan eh, ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Bagaimana sedianya peran para saksi ahli ini nantinya Prof. Hipnu bisa mempengaruhi begitu ya interpretasi pasal yang sudah disangkakan kepada Roy Suryo CS? Ya, begini. Saksi ahli di dalam penyidikan itu adalah sebagai untuk menyimbangkan dari keterangan-keterangan saksi yang disampaikan oleh penyidik. Karena kan sistem hukum kita itu kan barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, sekarang itu yang membuktikan adalah negara. Negara karena mendapat laporan. Siapa itu? Penyidik, penuntut umum, hakim nanti di persidangan. Nah, oleh karena itu maka kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh penyidik hampir seratusan itu mencari saksi-saksi yang memberatkan. Namanya saksi acak. Lah, dalam rangka peradilan yang baik itu adalah peradilan yang equal, penyidikan yang independen, kemudian adanya suatu support bantuan hukum. Nah, dalam keadaan peradilan yang baik yang equal, maka negara, dalam hal ini penyidik Polda Metro, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghadirkan saksi-saksi ahli yang meringankan. Jadi konteksnya ini masuk penyidikan, makanya saksi yang meringankan, saksi yang ada cat, yang dimungkinkan bisa mengimbangi di dalam suatu proses peradilan nanti seandainya sidang. Walaupun nanti dalam suatu sidang, seandainya dalam tindakan penyidik itu kesaksian belum dihadirkan, bisa dimintakan kembali. Karena apa? Setiap permohonan dari tersangka, saksi, ahli, negara, dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib memfasilitasi untuk dihadirkan. Hmm. Artinya itu nanti apakah akan mempengaruhi pasal-pasal yang pada akhirnya akan dibawa ke pengadilan atau akan seperti apa Prof. Hipnu? Ya, pasti dalam hal ini ada untuk menyimbangkan sejauh mana tuduhan-tuduhan dari Polda dengan keterangan-keterangan saksi yang ada yang disampaikan. Ada persepsi, ada perspektif yang berbeda dari penuntut, dari terdakwa, dari tersangka. Oleh karena itu tersangka akan memberikan sudut pandang yang lain tentang pasal-pasal yang disangkakan di dalam pemeriksaan Polda. Itu saya kira suatu wadah yang equal sebelum masuk suatu peradilan. Hmm. Kan itu karena kesaksian-kesaksian ini mudah-mudahan bisa mempengaruhi penyidik dalam rangka nanti sebelum masuk ke persidangan. Nanti kan ada ini kan disampaikan pada penuntut umum menilai keterangan saksi yang memberatkan, kesaksian meringankan, termasuk objek memenuhi rumusan atau tidak, kurangnya apa, atau bahkan merupakan tidak ada cukup bukti. Ah, gitu, Pak. Itu kira-kira seperti dalam suatu persiapan menuju masuk suatu persidangan. Oke, ini proses awal agar seimbang ada dua keterangan tidak hanya dari penyidik saja, tapi juga ada saksi yang bisa meringankan dari Mm-mm. pihak tersangka seperti itu ya, Prof. Hipnu ya, dengan adanya saksi ahli yang dihadirkan ini. Kalau misalnya dilihat dari pasal-pasal di ini kan kalau Roy Suryo, Dr. Tiva dan Rismon Sianipan ini kan masuk klaster kedua ya, Prof. Hipnu ya, yang mana sangkaannya kan ada mengenai
melakukan pengeditan, lalu menampilkan data elektronik di luar unsur sangkaannya adalah pencemaran nama baik, fitnah, dan juga Undang-Undang ITE. Apakah dari pasal-pasal ini artinya nanti berpotensi bisa diperdebatkan antara saksi dari pihak penyidik dan saksi yang meringankan, sehingga di JPU putusan akhirnya belum tentu seluruh pasal dari penyidik ini bisa akan masuk ke persidangan, Prof? Ya, sangat baik sekali karena ini untuk mematahkan ya. Karena kita harus melihat kaitannya dengan edit, kemudian menggunakan IT. Itu kan kalau sejak saya sampaikan kan itu kan edit itu kan barang publik, bukan barang pribadi. Kan itu. Bukan barang yang bersifat privat yang orang tidak semua orang bisa mengakses. Lah, konteksnya kan seperti itu. Nanti orang-orang IT akan menjelaskan apakah ini publik atau tidak. Kalau memang publik, berarti ya tidak tidak betul kalau dikatakan mengedit kan itu. Tapi kalau itu bersifat privat, kemudian diedit, nah itu masuk. Lah, disitulah nanti saya kira dengan ahli IT akan menjelaskan. Lah, kalau satu, kedua, kalau itu yang dipermasalahkan tentang barang editan yang kemudian itu barang publik, berarti ada kesesatan, nista. Nah, kesesatan berarti objeknya bukan objek asli. Disinilah Mbak, saya kira memang ini muter terus sepanjang tidak diketahui kausa primanya. Kausa primanya adalah tentang ijazah, keaslian, asli atau tidak. Padahal sampai sekarang itu konon belum diupload dalam suatu publik. Nah ini perdebatannya itu seperti itu. Nah, ini makanya dalam hal di dalam penyidikan ini mau tidak mau kalau menurut saya nanti bahwa harus diuji tentang keaslian tadi karena sebagai kausa primanya walaupun memang Barreskrim sudah menentukan sebagai bentuk asli, tapi kan dalam lidik belum bisa menentukan. Yang menentukan adalah suatu peradilan. Di sini yang kita harus baca due process of law sebagai bentuk keseimbangan karena ini adalah objeknya palsu berarti harus dipastikan dulu. Kalau memang iya berarti tidak, kalau tidak bagaimana lah. Itu Mbak ini yang saya kira berpikir runtut dalam suatu penegakan hukum. Artinya Roy Suryo CS atau 8 tersangka ini harusnya tidak bisa sampai masuk ke ranah pengadilan sebelum ada ketok palu bahwa memang iya ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini terbukti benar-benar berdasarkan pengadilan dinyatakan asli, Prof. Hipno. Ya, kalau tentang IT kemudian edit, ya. Tapi kalau tentang terkait dengan apa namanya itu pencemaran nama baik. Nah, kan ada dua, 310 pencemaran nama baik, Ya. 311 kan fitnah. Kalau 310 ini agak mudah pembuktiannya memang. 310 itu orang merasa tercemar walaupun tidak ada niat. Ada istilahnya itu apa namanya ya? Ada saya animus injuriandi. Jadi tanpa ada niat ketika kita menyampaikan kemudian ada yang merasa tercemar itu cukup bisa. Yang 310. Tapi kalau 311 fitnah sesuatu yang tidak benar. Berarti sesuatu yang tidak benar harus diuji dulu benar atau tidak. Ini rentetan pasal yang saya kira harus diklasifikasi antara pencemaran baik, antara fitnah. Pencemaran baik mudah, ini yang agak sulit ini nanti. Karena ini orang merasa tercemar sudah bisa mengadukan. Tanpa ada niatan. Mungkin nggak ada niat, tapi karena pembicaraan kesel, wah kena ini saya. Lah itu. Ini yang delik absolutnya itu di situ itu. Tapi kalau 311 adalah terkait dengan fitnah, berarti harus dibuktikan. Nah, kemudian tentang undang IT itu dampak dari kausa primanya. Kausa primanya harus dulu. Lah, disitulah saya kira sebagai bentuk sebagai penjelasan yang baik. Semoga Polda memberikan akses masing-masing pasal yang ada. Oke, ini nanti artinya perlu dilihat lebih dalam bagaimana pasal-pasalnya dan tadi ya Prof. Hipno menggarisbawahinya adalah harus runut sesuai dengan hal-hal yang memang harus awal dulu diselidiki dan sebagainya. Ini kan sampai sekarang ada kubu dari Roy Suryo CS kan juga menegaskan tidak pernah ada niat jahat begitu Prof. Hipnu dalam melakukan penelitian terhadap ijazah milik dari Pak Jokowi karena mereka menyatakan sebagai peneliti begitu ya sebagai ahli ini punya hak untuk melakukan penelitian dan disampaikan hasil penelitiannya juga sudah terbuka untuk publik, ada bukunya dan sebagainya. Nah, menurut kacamata hukum pidana sendiri bagaimana sih mengenai seorang ahli yang melakukan
penelitian terhadap sebuah dokumen milik pejabat publik begitu. Ya, ini suatu keterangan yang baik. Kalau itu memang penelitian itu penelitian pure sebagai bentuk penguapan Perpres, saya nggak masalah. Mhm. Yang penting metodologinya bagaimana, rujukannya bagaimana, analisisnya bagaimana, studi perbandingan teorinya bagaimana. Lah, ini yang saya kira nanti akan dilihat. Karena namanya suatu kajian itu harus komprehensif. Makanya ahli metodologi saya kira perlu dihadirkan kalau itu memang suatu kajian-kajian penelitian. Nah, itu bagus. Kalau itu sepanjang kajian penelitian, saya kira memang nggak ada problem. Apalagi kalau itu memang data yang dipublik. Nah, ini harus runtut, bukan data pribadi. Data publik dianalisis berdasarkan konsep, teori, metodologi yang jelas, sampel yang jelas dengan perbandingan jelas. Lah, disitulah nanti akan adu apakah ini ada kepentingan atau tidak, ada kesengajaan memfitnah atau tidak. Kan itu, Mbak. Ini yang uji pokoknya di situ. Makanya tadi saya katakan semua itu berujung pada kausa prima ijazah yang kemudian pencemaran baik dan fitnah. Yang lain itu sebenarnya hanya mengikuti Hmm. sebagai bentuk pasal-pasal yang dikembangkan aja. Kuncinya itu ada dua itu tadi. Lah yang menarik tadi saya katakan, kalau fitnah itu harus diuji dulu betul atau tidak. Karena dalam 311 itu kan pembuktinya 4 tahun. Ya. Sebelum membuktikan itu kan ini fitnah, salah ini fitnahnya. Ini benar lah itu akan dilihat. Maka mau tidak mau nanti tidak hanya menguji itu pengadilan harus memberikan kesempatan pengujian tentang ijazahnya tadi. Tapi kalau 310 lah ini itu ringan sekali karena delik itu orang yang merasa tersinggung itu sudah bisa mengadukan tanpa ada niat dari yang bersangkutan gitu loh, Pak. Itu kira-kira itu yang kalau kita lihat makanya tadi saya katakan konsep dulu itu animus injuriandi tanpa niatan mencemarkan. Kalau itu kalimatnya agak agak menjadi berat gitu. Itu kalau tapi kan ringan itu 310, 311 gitu. Oke, ini kalau mengenai saksi ahli yang kemudian diajukan dalam kaitannya agar menuju ke persidangan ini seimbang begitu ya, Prof. Ibnu ya. Apakah ada penilaian misalnya kredibilitas dari saksi ahli yang diajukan? Apakah netralitas dari saksi ahli yang diajukan juga bisa menjadi faktor penentu atau seperti apa, Prof? Ya, gini, kita kembali pada konsep keterangan ahli. Keterangan ahli adalah orang yang memberikan keahlian berdasarkan standar pengetahuannya. Nah, itu standar pengetahuannya. Dan keterangan ahli adalah disumpah keobjektifannya. Objektif. Sehingga sebagai syarat standar keilmuannya dan objektif hukumnya, saya kira nggak masalah. Dua-duanya dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun diajukan oleh Pak Roy, walaupun diajukan oleh Polda, ketika disumpah sesuai standar ilmu pengetahuannya, nanti akan bicara hati nuraninya. Bahwa apa yang diberikan itu benar atau tidak. Karena dia sudah sumpah. Gitu, Pak. Jadi kalau memang tanda petik kok menganulir keilmuannya secara objektif ya, itu tanggung jawab yang bersangkutan. Karena prinsip seorang ahli memberikan standar keilmuannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan disumpah berdasarkan keilmuan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu. Dan perspektifnya bisa berbeda ya, Profnya, antara ahli satu dan ahli yang lainnya. Bisa berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Nah, makanya itu nanti kita harus melihat yang ditanyakan dari sudut pandang oleh polisi seperti apa. Karena polisi, jaksa itu berpikirnya kan subjektif mewakili negara. Ya. Gitu. Subjektif mewakili masyarakat. Masyarakat siapa terlapor? Objektif pada hukumnya. Nah, gitu lah. Lah, tersangka itu objektif dulu hukumnya. Baru subjektif untuk kepentingannya. Disinilah perpaduan yang luar biasa dari dua sudut pandang yang kemudian nanti hakim melihat secara objektif hukumnya, objektif perkaranya. Oke, Prof. Ibnu kemarin ketika hadir ke Polda Metro Jaya ini, Roy Suryo mengatakan ada satu ahli yang dihadirkan. Ini adalah sosok penting yang bahkan membuat undang-undang ITE pada saat itu begitu kan. Sementara kalau misalnya Roy Suryo ini juga mengatakan ini nantinya akan saling berdebat begitu kan antara ahli yang memang menafsirkan hasil undang-undang ini dengan ahli yang memang membuat undang-undang ITE ini. Apakah ini juga menjadi salah satu ahli yang sedianya krusial dalam kasus ini, Prof? Iya, sangat krusial karena dalam melihat suatu lahirnya undang-undang itu tidak hanya melihat bunyi undang-undang, tapi sebetulnya makna apa di balik undang-undang. Makna apa filosofinya? Makna apa nilainya? Sehingga keluar pada suatu rumusan yang terjadi.
itu sebagai tafsir-tafsir otentik, tafsir sejarah dibuatnya suatu norma akan kelihatan sekali. Jadi ini tidak hanya tinjauan makna norma, tapi ada tafsir, kemudian makna yang di belakangnya keluar pada suatu rumusan yang ditentukan dalam undang-undang. Itu sangat menarik. Makanya dalam suatu apa namanya membaca suatu undang-undang itu tidak hanya tafsir, tapi juga politik hukumnya. Ya. Kenapa politik hukumnya keluar seperti ini? Nah, politik hukum itu adalah suatu politik cara menanggulangi kejahatan dengan penal dan non penal. Kan teorinya seperti itu. Lah, itulah yang saya kira nanti harus dikemukakan sehingga memahami secara utuh tentang apa yang diperdebatkan. Gitu. Dan kalau misalnya nanti saksi ahli yang diklaim adalah pembuat undang-undang ITE ini nanti menyatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo CS ini tidak sesuai begitu ya, tidak linear dengan undang-undang yang dimaksudkan untuk mentersangkakan seseorang, ini juga bisa meringankan dari kubu Roy Suryo, Prof. Sangat bisa, sangat bisa. Tapi kan nanti itu di persidangan, Pak. Ya. Kalau sampai itu persidangan, ini kan masih dalam penyidikan. Ya. Paling tidak ini penyidik memberikan suatu equal kepada para pihak untuk menghadirkan semua. Sehingga ini pun sangat penting karena nanti perkara ini kan akan di P21 kan kepada penuntut umum. Penuntut umum melihatnya seperti apa? Dari keterangan ahli tadi, apakah melihat secara komprehensif ataukah tidak? Nah, gitu akan melihat nanti bisa jadi wah nggak seperti ini jadinya kan pada pandangan tersendiri. Karena apapun yang terjadi, seberat apapun yang dikumpulkan oleh penyidik yang mempertahankan di persidangan adalah penuntut umum. Jadi penuntut umum harus melihat secara komprehensif tentang kesaksian dari Polda maupun kesaksian-kesaksian yang diajukan dari Pak Roy Suryo CS. Ada permintaan gelar perkara juga, Prof. Ibnu, dari kubu Roy Suryo CS, begitu kan, sebelum nantinya kasus ini akan dibawa ke jaksa penuntut umum. Seberapa penting sedianya gelar perkara khusus ini mungkin untuk bisa digelar, Prof? Ya, sangat penting sekali ya, karena peradilan kita itu kan bukan dalam rangka menghukum. Ya. Tapi peradilan kita adalah peradilan dalam rangka membuka suatu problem masalah. Sehingga ketika di pra-adjudikasi, yaitu di kepolisian, ketika memfasilitasi gelar perkara, itu sangat luar biasa. Karena ini suatu permohonan. Kan sudah punya pandangan semua. Penyidik sudah pandangan. Penuntut penasihat hukum sudah pandangan. Kalau toh memang berbeda ya berbeda. Itu sudah dipahami karena sudut pandang yang berbeda. Tapi paling tidak dengan gelar perkara yang diajukan oleh para pemohon akan memberikan suatu keterbukaan suatu masalah. Ini loh A, ini loh B, ini loh C hasilnya, gitu. Sehingga tergantung pada Polda meneruskan atau tidak. Gitu, Mbak. Kalau yang bukti cukup ya terus, kalau tidak ya ada apa tindakan-tindakan lain kan itu, tindakan hukum alternatif penyelesaian kan itu. Misalkan sekarang yang keinginan apa namanya RJ, bisa juga. Ada dihentikan juga bisa, banyak faktor. Tapi sebagai apa namanya gelar khusus itu sebagai akuntabilitas negara, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, baik. Kalau dalam praktiknya sebelum masuk ke persidangan begitu ya, Prof. Ibnu ya, apakah saksi ahli yang sedianya dihadirkan untuk meringankan ini juga justru bisa berbanding atau justru bisa berbalik dan narasinya memberatkan pihak yang menghadirkan ini? Selama ini apakah hal tersebut mungkin, Prof? Sangat mungkin, karena kita berpikir objektif. Ya. Berobjektif, makanya tergantung nanti pertanyaan-pertanyaan, baik dari penasihat hukum, baik dari penuntut umum, tentang objek yang sedang diperiksa. Karena sudah disumpah terhadap apa yang diucapkan dengan apa yang pengetahuan sebenar-benarnya, menurut ilmu pengetahuan, dia akan melihat, mana yang benar ya, saya benar. Disitulah kejelian penuntut umum, kejelian penasihat hukum untuk menilai tentang konsep apa yang dibuktikan. Sehingga kita lihat, ini salah, ini keliru, dan sebagainya. Karena objektif, Mbak. Makanya sebenarnya tidak perlu diragukan kedatangan ahli, apakah ahli dari penuntut umum atau ahli penasihat hukum, karena sumpahnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut ilmu pengetahuan. Oke, berkemungkinan bisa meringankan, berkemungkinan juga bisa memberatkan. Berarti tadi mungkin bisa sekaligus digarisbawahi, Prof. Ibnu, pasalnya artinya bisa berkurang atau bahkan pasalnya bisa bertambah atau penyesuaian pasal sebelum nantinya masuk ke persidangan? Ya, nggak bisa. Maka tergantung sekarang, nggak berubah. Karena standar penuntutan itu sudah ada dari penyidikan. Jadi nggak mungkin bisa berubah. Oke.
nggak Oh, bisa berubah. Tak kalau mengurangi mungkin bisa, hmm, mengurangi bisa, tapi menambah agak sulit ya. Karena di sini nanti ada pra penuntutan, pra penuntutan tuh dari penuntut umum sudah jelas, tapi penasihat hukum mungkin bisa berubah. Karena penasihat hukumlah yang akan mempertahankan di peradilan. Penuntut umum lah, penuntut umum lah yang akan menghentikan. Jadi pasal-pasal itu masih masih tarik ulur. Tapi paling tidak hampir ya 90% sepanjang sejarah saya tahu tidak ada perubahan. oke, baik. Jadi memang pasalnya nanti akan sampai ke persidangan ya kurang lebihnya adalah pasal-pasal tersebut, cuman nanti tuntutannya ya Prof ya dilihat Ya, bagaimana kemudian dugaan tindak pidana yang akan dilakukan. Terakhir Prof Hipnu, kalau dari kacamata hukum pidana begitu kan, seberapa besar prediksi dari Prof Hipnu atau analisa dari Prof Hipnu bahwa kasus dugaan ijazah palsu ini secara hukum berpeluang nanti akan lanjut ke persidangan bahkan sampai ketok palu, apa hasil akhirnya Prof? wah kalau hasil akhirnya lihat-lihat, Mbak. Nih, lihat-lihat, lihat-lihat. Maka lihat-lihat karena kalau kita melihat ini memang suatu yang kausa primanya belum jelas. Ya. Agak sulit menurutkan. Kausa primanya belum. Ketika kausa primanya sudah jelas, akan bisa melihat suatu apanya kemungkinan yang terjadi. Makanya yang saya bisa lihat itu hanya 310 tadi. 310 konsepnya itu memang tanpa niatan ya sebagai animus individu itu bisa. Nah itu 310. Mbak Nila ngomong-ngomong tapi nyangkut orang. Orang yang mendengar, oh bisa mengadukan. Hmm. Nah, itu. Walaupun tidak ada niatan, kita nggak ada niatan itu yang makanya kita harus hati-hati dalam membuka suatu kalimat seperti itu. Nggak ada niatan. Eh, makanya deliknya ringan sebagai pencemaran. Nah, itu yang kalau yang lain harus ada niatan semua. Ya. Lah, niatan untuk membongkar, niatan untuk memfitnah itu yang saya kira berdasarkan kausa prima yang ada. Makanya dalam hal seperti ini, kausa prima itulah yang menjadikan kunci utama ijazahnya untuk melihat seberapa besar bukan menang, terkabul atau tidak terkabul, terbukti atau tidak terbukti. Gitu. Oke, baik. Nanti artinya kita akan sama-sama melihat ya, Prof. Ibnu ya, bagaimana jalannya kasus ini sampai nanti penyelidikan yang dilakukan sampai masuk ke persidangan untuk mengetahui apakah ada mensrea atau niat jahat dari para tersangka, begitu kan, atas kasus Ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Prof. Ibnu luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi ya, bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk ya. berbincang. Selamat pagi, selamat Oke, beraktivitas kembali, ya. Prof. Ibnu. Iya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, mengenai bagaimana nantinya saksi ahli yang meringankan ini bisa benar-benar membantu dalam tahapan proses menuju ke persidangan kasus dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Nantikan obrolan saya bersama dengan narasumber lain dan tema-tema lain yang pastinya hanya dalam Tribun News on Focus. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.